Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KKJN, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang santai bersama Kang Ade. Mungkin sahabat KKJN yang di luar sana sudah tidak asing dengan nama beliau. Kita menggali informasi tentang kesibukan dan keseharian beliau. Kang Ade nampaknya kali ini nampak sibuk ya. Sibuk sekali. Apa kesibukan sekarang Kang Ade? Ya, terima kasih Kang Didi, ya Kang Yudi, ya kemudian sahabat-sahabat dari KKJN, ya. Tentu saya menyampaikan terima kasih atas undangannya ya hari ini, dan apa yang ditanyakan oleh Kang Didi, kegiatan saya belakangan ini, ya itu setiap hari di kampus Pascasarjana Universitas Pasundan Jalan Sumatera 41 Bandung, ya. Kebetulan saya sebagai dosen tetap Pascasarjana untuk mata kuliah teori administrasi dan teori dan isu pembangunan di Magister Ilmu Administrasi Publik, ya. Cukup sibuk Kang ya? Ya lumayan lah, ya. Kang Ade sehat alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Ya, ini berbincang-bincang kali ini mengobatin rasa rindu terhadap warga dan masyarakat Cimahi. Ya. Selain di kampus, masih ada kegiatan apa lagi Kang Ade? Saya juga aktif di DMI, Dewan Masjid Indonesia Kota Cimahi. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai Ketua DMI Kota Cimahi untuk periode 2020-2025, ya. Kemudian selain itu ya di PMI Jawa Barat, ya. Kebetulan saya sebagai staf ahli bidang relawan di PMI Jawa Barat, ya. Untuk periode 2021-2026 yang baru dilantik hari Senin tanggal 17 kemarin Oktober, ya. Ya Cukup banyak seperti inilah, ya. Kegiatan sosial untuk mengisi sisa-sisa umur lah. Kalau di dalam perpolitikan, Pak? Di dalam perpolitikan masih aktif gitu di politikan, karena Kang Ade ini sudah tidak asing ya kiprah di dunia politik gitu, atau masih aktif Kang di perpolitikan? Ya kalau dibilang aktif, ya aktif juga, ya. Tapi tidak terlalu seperti dulu lah, gitu ya. Kemudian saat ini saya juga tercatat sebagai pengurus di Partai Nasdem Jawa Barat sebagai Dewan Pakar, ya, Dewan Pakar, yang sebelumnya pernah juga mendapat amanah itu sebagai Ketua Nasdem Kota Cimahi, ya. Sekarang masuk di di DPW Nasdem Jawa Barat, ya. Artinya yang dulu mungkin ya sama-sama ketahuilah, Kang Didi juga sama lah. Mungkin dulu kiprahnya dulu pernah saya di Demokrat, ya. Ya di politik biasa lah. Perpindahan perahu itu hal yang biasa, ya. Sama-sama ya baik, ya. Kemudian ya semua partai politik lah baik lah, baik. Jam terbang Kang Ade ini cukup lumayan Kang Yudi ya. Masyarakat sudah pada tahu jam terbang berpolitik gitu, ketokohannya udah tahu juga ya. lah. Biasalah. Bahkan puncak karir di politik itu sebagai kepala daerah beliau pernah mengalami gitu ya, mengalami. Jabatan apa aja Pak yang pernah Pak Kang Ade jabat? Baik, kalau nggak salah di Cimahi pernah menjadi Ketua DPRD. Jabatan di apa, di politik? Di politik. Saya kalau di partai dulu pernah juga jadi sekretaris Partai Demokrat, ya. Kemudian Ketua Demokrat, kemudian dilanjutkan 2004 jadi anggota DPRD sampai 2009. Bahkan saya ketua Komisi B bidang ekonomi dan keuangan, ya. Kemudian ketua praksi
Kemudian 2014 saya mendapat amanah jadi ketua DPRD Kota Cimahi gitu ya. Walaupun tidak tuntas gitu ya. Terus pindah ke Sumedang. Ya, saya pindah ke Sumedang ya, tahun 2013, tepatnya itu 3 Juli 2013 saya ke Sumedang gitu ya. Dan diamanatkan menjadi Bupati Sumedang, Pak ya? Awalnya saya jadi wakil Bupati. ya, wakil Bupati Sumedang itu 3 Juli 2013 ya. Selama 117 hari saya jadi wakil bupati, karena bupati waktu itu Pak Endang Sukandar ya, itu meninggal dunia ya. Nah, secara otomatis kan wakil naik menurut undang-undang gitu ya. Sama pejabat. Nah, saya jadi bupati definitif waktu itu. Terus kira-kira kedepannya masih ada niat atau masih ingin untuk masuk terjun lagi ke ranah politik? Ya, sekarang saya di politik. Jadi kalau dibilang saya terjun lagi di politik, ya sekarang saya jadi salah satu ya bagian dari Partai Nasdem ya. Tetapi kalau toh misalnya pertanyaannya apakah nanti terjunnya itu untuk di legislatif atau memang di eksekutif ya, ya tentu kita lihat situasi lah. Pertama, Pinleg dan pilkadanya juga kan masih lama 2024 ya. Iya. Ya mudah-mudahan umur kita sampai gitu ya, kemudian sehat. Ya, semuanya memungkinkan ya. Tetapi kalau toh secara syarat saya masih bisa, karena saya punya hak dipilih dan memilih gitu ya. Kecuali kalau misalnya hak politik saya dicabut, itu lain cerita gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya masih punya hak dipilih dan pilih, sama dengan Mas Yudi ya, sama dengan Kang Didi punya hak dipilih, punya hak milih. Cuma nasibnya nanti seperti apa ya kita tidak tahu kan gitunya kan. Surat tangan Pengalaman saja Kang Ade, kan Kang Ade pernah masuk di legislatif, pernah masuk di eksekutif. Iya. Kira-kira kalau jabatan ini kalau dibilang enak atau nggak enak, pilih mana Kang Ade? Jabatan ini berbagi pengalaman saja gitu. Ya sama-sama punya tantangan lah gitu ya. Sama-sama punya tantangan ya. Ya, legislatif, eksekutif ya sama-sama punya tantangan lah. Kan intinya untuk pengabdian masyarakat itu idealnya seperti itu gitu ya. Karena kalau kehadiran Kang Ade di sini kalau nggak memberikan gambaran, sayang gitu. Makanya saat ini kita harus banyak bertanya lebih dalam. Ya. Kalau untuk seperti untuk untuk eksekutif ya, untuk eksekutif katakan bupati atau wali kota, kalau di tingkat kabupaten kota ya, itu saya dulu dihubungi H-1 untuk bahkan bukan H-1, saya dihubungi tanggal 9 November 2012 jam 9 malam, kemudian besok paginya harus ikut daftar jadi calon wakil bupati. Jadi perjalanannya tidak lebih dari 12 jam saya ya. Jadi jam 9 malam besoknya daftar, padahal sebelumnya tidak tahu gitu ya. Jadi sangat singkat, karena kalau pilkada itu kan injury time itu sangat menentukan gitu ya. Satu lagi Kang Ade, itu bagi pengalaman masalah antara di legislatif sama eksekutif. Artinya jabatan Pak Kang Ade kan puncaknya semua ini. Jadi udah mengalami semua. Ya, sebagai ketua, di eksekutif sebagai bupati. Artinya pada saat itu setiap kehadiran Kang Ade dimanapun, pasti kan respon masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, sekarang sebagai masyarakat, saya nggak bilang masyarakat biasa Kang Ade ya. Gimana antara perbedaan pada saat itu dengan sekarang? Apakah tetap Pak Ade enjoy? Wah, dulu saya ada pengawalan dan sebagainya?
Ya kalau misalnya dulu jadi ketua DPRD ya, kemudian saya jadi kepala daerah, punya ajudan, punya sekpri, punya pengawal itu ya, ya karena aturan ya. Kemudian saya sekarang sebagai masyarakat biasa, justru akan bertanya kenapa ini ade dikawal dapur ya, jadi nggak lucu itu ya. Artinya jadi kita harus bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Dan saya enjoy saja itu ya, enjoy saja. Bahkan dulu pada saat saya menjabat sebagai bupati, kalau acara-acara keluarga tidak boleh saya misalnya dikawal itu ya, gitu. nggak boleh ya. Terus ada hal yang menggelitik Kang Ade, hal yang menggelitik mungkin warga juga ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu, tapi kebanyakan belum tahu kalau nggak dari sumbernya langsung. Apa tuh? Waktu itu Kang Ade kan sempat jadi bupati gitu ya, dan bukan membuka luka lama, tapi untuk publik biar tahu dan tidak bertanya-tanya kan ya. Waktu itu kan tidak tuntas, dan itu tersandung kasus perjalanan dinas waktu Kang Ade bertugas ya menjadi ketua dewan di Kota Cimahi. Iya. Mungkin sekilas Kang Ade bisa menjelaskan. Ya terima kasih biar Kang. Informasinya tidak simpang siur. Terima kasih Kang Didi ya. Sebenarnya saya sudah males lah untuk membicarakan masalah yang tadi ditanyakan, masalah perjalanan dinas di DPRD Cimahi, sudah males lah itu ya. Tetapi karena ditanya ya saya jawab kan ya. Benar bahwa saya pernah mengalami masalah itu ya pada saat saya menjabat sebagai bupati. Tetapi masalah yang dihadapi bukan kapasitas sebagai bupati. Itu ya. Saya kan Bupati Sumedang. Nah, tetapi ini masalahnya justru terjadi di Cimahi, itu ya. Jadi saya dengan Sumedang tidak ada masalah ya. Ya kecewa ya kecewa, namanya juga manusia, gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai agak dilupakan, ya. Nah, kalau sekarang ditanya ya saya jawab lah. Tapi kenapa Kang Ade sendiri gitu yang terdakwa saat itu gitu kan? Kang Didi, yang lebih pas itu bisa ditanyakan kepada penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Cimahi. Itu yang lebih pas tuh ya. Pertimbangannya seperti apa saya tidak tahu percis. Tetapi dari kacamata saya yang awam di bidang hukum tuh ya, kasus ini kan 2010. Kalau toh dianggap kasus perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi 2010, 2011, tapi baru diungkit pas saya itu jadi bupati, gitu ya. Jadi apakah itu ada muatan politik atau apa saya tidak tahu. Tetapi kalau dikira-kira kok kenapa tidak pada saat 2013? Kok kenapa tidak saat 2011 atau pada saat 2011? Tapi pas saya jadi bupati diungkit. Itu apakah ada muatan politik atau tidak saya tidak tahu ya. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya, saya ada beberapa data dan data itu sudah saya sampaikan di pengadilan. Bahwa tahun 2011 itu 45 anggota DPRD itu harus mengembalikan kelebihan perjalanan dinas itu sekitar 1,8 miliar. 1,8. Dari 1,8 miliar itu harus dikembalikan 45 anggota DPRD dan sekitar 30 sekretariat. Saya Ade Irawan dalam temuan BPK harus mengembalikan 75.500.000. Nih, karena itu by name by address ya. Nah, 2011 saya sudah mengembalikan 75.500.000 dengan bukti kwitansi yang asli. Itu. Tetapi begitu
masalah ini muncul, gitu ya. Kemudian teman-teman anggota DPRD 2009, 2014 banyak juga yang juga yang belum mengembalikan, gitu ya. Bahkan sampai saat ini masih ada 7 atau 7, bahkan 1 orang belum mengembalikan, ya aman-aman saja, gitu ya. Ini perjalanan dinas DPRD, bukan perjalanan dinas Ade Irawan, gitu ya. Kan kalau perjalanan dinas itu ada yang nana tangan, ada yang mencairkan uang, gitu ya. Berangkatnya mungkin sama-sama, tapi begitu ada kejadian, misalnya kok menimpa kepada diri saya, ya tanyakan saja kepada lumut yang bergoyang lah, gitu ya. Ini situasinya sudah naik ini. Kita bikin udah lagi. Sebenarnya saya nggak mau bukan membuka luka-luka, tapi kan ditanya ya pada warga bahwa oh ini permasalahan sebenarnya, gitu kan. Karena ditanya. Waktu Kang Ade di Sumedang, betul pertama kali mendapatkan WTP. Ya. Jadi saya ini bupati yang ke-18. Bupati yang ke-18, setelah saya cek, gitu ya, memang sejak ini, maaf ya, bukan kerja saya, tapi kerja kolektif ya, kerja dukungan dari teman-teman dari SKPD, dari masyarakat. Nah, pada zaman saya memang baru pertama kali Sumedang dapat WTP dari pengolahan keuangan APBD, gitu ya. Di era Kang Ade ya. Jadi pada saat saya mengolah keuangan pertama kali dapat WTP, Cimahi ya langsung mempermasalahkan saya dalam arti perjalanan dinas ya. Ya nggak masalah lah, gitu ya. Situasinya kan ini lagi tadi sempat naik. Ya, jadi saya dengan Sumedang nggak masalah. Iya. Jadi kembali lagi ke perjalanan dinas yang ada ya betul gitu pada tahun 2018 pernah dibuka kembali atau bagaimana? Sepengetahuan Kang Ade untuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Ya. Betul. Jadi perjalanan dinas 2010 2011 itu pernah diangkat kembali dan saya pernah jadi saksi. Saya dipanggil oleh Kejari 2018. Nah, dalam undangan itu bahwa perjalanan dinas ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Itu ditandatangan oleh Kajarinya Pak Harjo 28 April 2018. Kalau yang namanya penyidikan, menurut pendapat saya berarti sudah ada calon tersangka. Tapi sudah 3 tahun sampai saat ini nggak tahu lah, gitu ya. Dipanggil berapa kali, Pak? Dipanggil berapa kali? 1 kali. Oh, sekali. Dan itu setelah saya bebas kan, gitu ya. Oh, setelah bebas baru itu dibuka kembali. Karena waktu itu saya pernah jujur saja mempertanyakan ke Kejaksaan Agung, gitu ya, ke Kejati Jawa Barat, gitu ya. Tolonglah dibuka seadil-adilnya dengan saya menyampaikan beberapa data, baik rekaman persidangan maupun data-data, itu ya, mohon dikaji. Masalah ini mau ditindaklanjuti atau tidak, itu mah sudah domainnya dari pihak penegak hukum, gitu ya. Dan alhamdulillah pihak Kejari waktu itu membuka, tapi saya tidak tahu, gitu ya, tidak tahu apakah dilanjut atau tidak. Ya mungkin bisa ditanyakan ke Sang Kuryang lah, gitu ya. Tapi yang jelas saya sudah tidak ingin mengungkit lagi masalah ini. Silahkanlah, Allah kan tidak pernah tidur, gitu ya. Itu aja dari saya. Jadi dari udah capek mungkin nggak, tapi keadilan harus tetap ditegakkan. Silakanlah. paling tidak tersampaikan gitu. Itulah kan, kalaupun saya berteriak-teriak, gitu ya, wah ini apa ini Ade, gitu ya. Ini kenapa Ade kok yang sudah kami bisa saja. Kan orang mengatakan, wah di mana yang namanya maling aku, kan palingnya juga seperti gitu. Memang kejadian waktu itu ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa lah, gitu ya. Biasa. Yang jelas saya selama memimpin Sumedang tidak ada masalah, gitu ya.
Kalau toh dikatakan ada masalah itu pada saat saya mendapat amanah di DPRD Kota Cimahi gitu ya. Artinya gini, Kang Ade, kita kembali ke ranah tadi. Jadi saya juga menarik itu pertanyaan. Dari perjalanan dinas 2010-2011 itu kan dari 45 anggota DPRD kita berangkat semua. Ya berangkat. Artinya kalau berangkat itu semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Ya kata saya baik ini Mbak Aris kan. Ya. Tapi pada saat itu Kang Ade kembalikan 5.500.000 itu yang terkecil, menengah, atau ada yang lebih daripada itu? Saya ketiga. Jumlahnya? Bukan, kalau dilihat urutan ketiga saya. Oh, pengembaliannya? Bukan, jumlah. Oh, jumlahnya. Kan ada yang 108. Oh iya. Ada yang 108, ada yang 90. Datanya saya masih ada disimpan itu untuk kenang-kenangan lah. Ada yang 75, ada yang 70. Tapi yang jelas itu rata-rata di atas 40 juta. Tapi untuk sekretariat ya, itu di atas 30 gitu ya. Jadi bervariasi. Pokoknya dijumlahkan itu 45 anggota DPRD dengan 30 sekretariat itu jumlahnya 1,8. Itu rinciannya bukan dari kita, tapi dari BPK. Nama ini misalnya Ade Irawan, waktu itu ya pimpinan Ade Irawan segini, bla 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 gitu ya. Anggota-anggota yang lain juga. Itu ya. Dirinci dari BPK ya. Kita tinggal mengembalikan. Kalau toh waktu itu misalnya dikembalikan semuanya aman. Itu ya. Menurut saya itu ya. Tapi dari ada 45 dewan ini, yang sekarang masih ada duduk? Ada. Maksudnya yang masih aktif. Masih aktif jadi ada. Ada yang 45 dewan itu ada yang masih aktif. Ada juga yang sudah purna. Ya. Atau perlu saya sebutkan satu-satu yang masih aktif kan, ya. Itu memerana Bapak. Kalau ditanya saya jawab gitu. Tapi kalau nggak ditanya saya nggak akan jawab. Atau tanya aja ke sekretariat 45 anggota Dewan DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014 siapa yang aktif, masih ada lah itu ya. Saya aja sudah lama masih hafal itu ya. Tapi waktu Kang Ade itu di dalam persidangan, tentu dari 45 dewan ini ada yang dipanggil menjadi saksi? Ada sekitar 28 yang jadi saksi. Ya. Tapi yang uniknya hanya Kang Ade yang tersangka gitu. Ya. Hanya tersangka. Kata saya kan gitu tadi, kalau toh misalnya yang lebih pas menjawab itu di pihak pengadilan kejaksaan. Iya. Tapi waktu itu ya namanya juga orang lah. Masalah mulut kan bisa direkayasa. Tapi dalam hati tidak bisa dibohongin gitu ya. Saya tidak tahu teman-teman anggota DPRD yang kebetul waktu jadi saksi itu kok apa yang disampaikan dengan fakta yang terjadi itu ya kok beda sekali gitu ya. Dan kasus ini belum ditutup sebenarnya Pak ya? Belum ya? Ya belum itu ya. Bahkan kenapa faktanya beda sekali, pada saat itu jaksa, kalau tidak salah ya lupa, nggak tahu jaksa atau hakim, kenapa misalnya saudara tidak mengembalikan uang perjalanan dinas atau belum ada yang nyeletuk, karena itu perintah ketua DPRD. Jadi seolah-olah ada kesan bahwa mereka tidak mengembalikan uang perjalanan dinas itu karena perintah ketua DPRD saya itu ya. Kata saya cuma subhanallah, artinya ini orang kayak mau hidup selama-lamanya gitu ya. Tapi ini hikmah bagi saya gitu ya, hikmah bagi saya. Tapi kalau di politik seperti itu gitu ya. Di politik seperti itu walaupun tergantung kepada orangnya itu ya, tergantung orangnya. Tapi setelah selesai Kang Ade menyelesaikan permasalahan ini, atau pada saat sidang, atau pada saat di maaf saya bilang di penjara, itu teman-teman Kang Ade selama ini ada yang nengok atau ada yang support atau ada? Alhamdulillah tidak ada. Tapi yang justru yang paling banyak saya di Sumedang. Teman-teman dari Sumedang ya. Sumedang, karena saya kan dengan Sumedang nggak ada masalah, maaf ya. Di Cimahi nggak ada, gitu ya. Alhamdulillah mungkin karena sibuk ya. Teman-teman dewan mungkin karena sibuk. Ya, saya tidak tahu pertimbangannya. Atau sekarang pas Kang Ade ketemu di jalan,
pas kemana ketemu belum pernah juga. Ada juga yang ketemu, ada juga yang ya mungkin karena kesibukan itu ya. Ya biasalah. Kalau kayak gini, kalau misalnya Mas Yudi punya utang ke saya ya, tapi belum dibayar utang ke saya, begitu ketemu saya itu disangkanya saya mau nagih yang gitunya, padahal kan saya mau ngasih sesuatu mungkin itunya. Jadi ya saya kalau melihat gestur teman-teman dewan yang kalau ketemu sekarang itu gini nih, saya suka senyum saja dia. Artinya gini Kang, orang-orang yang layaknya dipanggil tadi, bahkan tetap menjadi tersangka, sekarang kan masih bebas berkeliaran. Ya Kang ya, bebas berkeliaran. Artinya ini udah menjadi ranah kejaksaan untuk segera memanggil kembali. Oh mangga itu mati langkung. Kembali. Artinya harapan Kang Ade sendiri gimana? Mendorong atau sudahlah gitu? Kalau saya gini, itu bukan kapasitas saya itu ya. Yang jelas saya sebenarnya sudah tidak mau lagi bicara masalah kasus perjalanan dinas DPRD Cimahi itu ya. Tapi misalnya karena Kang Didi nanya, Mas Yudi nanya, ya saya jawab gitu ya, kan seperti itu, gitu ya. Kita biar tidak mau tahu gitu, karena kita harus mengkelirkan permasalahan gitu, permasalahan biar tidak masyarakat tidak menghakimi sepihak, gitu kan. Nah, setelah Kang Ade sebagai narasumber memaparkan, akhirnya masyarakat bisa menilai gitu kan. Karena sesuai dengan konteks kita hari ini mencari pemimpin yang dapat teladani. Artinya seorang pemimpin, sosok pemimpin yang mampu bertanggung jawab. Bila salah, oke saya salah. Bila benar, toh gitu. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Pada saat ini kami menilai Kang Ade ini sosok pemimpin yang bertanggung jawab, kredibilitas, dan mampu dan mau mengakui kesalahannya. Kalau itu pun salah, gitu kan? Ternyata buktinya seperti ini kan? Kita bisa menilai gitu. Makasih Kang Didi ya, Mas Yudi. Tapi kalau sekarang ya, saya kadang-kadang suka merenung gitu ya. Ini kejadian-kejadian karir yang pernah saya lalui ya. Sampai akhirnya puncak. Apakah puncak atau masih belum puncaknya saya di karir, saya kan tidak tahu gitu ya. Hanya Allah yang maha tahu, dan mungkin saja ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Betul, ya. Betul. Saya pernah jadi RT tidak tamat karena keburu saya jadi sekretaris RW. Ya. Sekretaris RW saya tidak tamat karena keburu jadi RW ya. Nah itu. Saya pernah jadi PNS tidak tamat ya, karena keburu saya jadi anggota DPRD Cimahi. Nah di anggota DPRD itu ketua komisi B ya. Kemudian pada periode kedua saya akan saya mau melanjutkan lagi jadi ketua komisi B dalam hati ya. Tapi tidak jadi karena saya justru dikasih amanat waktu itu oleh Pak Hadi Utomo, ketua umum Partai Demokrat almarhum, dengan Pak Sekjennya itu Pak Marzuki Ali dari Demokrat. Saya jadi ketua DPRD ya. 2009-2014. Memang untuk 2009-2014 itu siapapun yang memimpin untuk DPRD Cimahi ini kelihatannya agak sedikit kurang menguntungkan. Kenapa? Waduh, anggota dewannya hebat-hebat lah. Hebat-hebat ya. Nah, hebat-hebat lah kata saya. Nah, jadi anggota ketua DPRD saya tidak tamat ya. Tadi kan jadi RT tidak tamat ya. Kemudian jadi ketua DPRD harusnya saya 2004 tidak tamat. Karena jadi wakil bupati yang injury time tuh. Wakil bupati tidak tamat karena saya jadi bupati. Nah, bupati tidak tamat. Karena saya keburu ada masalah masuk lapas Sukamiskin. Nah begitu saya kena kasus, saya mengundurkan diri jadi bupati. Saya mengundurkan diri lah, gitu ya, ke Mendagri. Nah, kemudian di lapas Sukamiskin pun tidak tamat saya, karena PK saya itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Gitu ya.
itu ya perjalanan. Itu tidak tamat. Nah, Iya. mungkin ada rahasia Allah. Rahasia ya. Allah yang tidak diketahui. Sekarang saya kembali kepada habitat awal selaku pengajar ya. Apakah tamat atau nanti ada jabatan yang menurut Allah lebih baik, saya tidak tahu kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saya ke depan. sekarang saya enjoy saja gitu ya. Kalau toh ditanya apakah masih ingin maju di pilkada atau di pinleg gitu ya, ya lihat sikon lah gitu ya. Kita harus tahu diri lah, harus tahu diri. Ke tadi masih Mana yang mana? Yang kembali tahu yang 2018 bahwa ada Penasaran ya? masih penasaran. Ada pemanggilan ke Kajari. Pada saat itu jadi saksi ya. Saksi saya. Saksi itu dia dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidikan. Artinya kan sepengetahuan Kang Ade sendiri pada saat itu hanya Kang Ade yang dipanggil atau ada 44 dewan yang lainnya juga dipanggil kan? Sepengetahuan Kang Ade. Kalau dipanggil apakah 44 anggota dewan atau enggak, saya tidak tahu. Tapi pada saat itu ada beberapa anggota dewan yang dipanggil. Itu ya. Saya dipanggil 2018. Saya baca, ini kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan, gitunya. Ya. Artinya berarti sudah ada calon tersangka. Ya. Dan tidak ada kelanjutan. Saya cuma satu kali. Satu kali. Yang nama-nama yang dipanggil itu waktu itu ya. Waktu itu saya kalau tidak salah itu ya. Lihat datanya ya. Lihat data. Yang lainnya lupa lagi ya. Tapi bukan berarti berbarengan dengan saya, tapi saya lihat itu. Ya, mungkin dengan waktu dan hari yang berbeda mungkin ya. Iya. Ada waktu yang sama, tapi ruangannya beda. Itu ya. Saya kan cuma sebentar. Tapi ada juga yang masih gitu ya. Masih. Saya nggak tahu lah. Tapi sampai sekarang nggak ada. Saya nggak ada panggilan lagi. Nggak ada panggilan lagi. Sampai di mana? Nggak tahu tuh. Mungkin sudah dianggap selesai, mungkin. Ya. Mungkin ya. Dan saya mau selesai mau tidak ya itu mah domainnya bukan domain saya. Iya. Kalau saya sebagai warga negara yang taat hukum, saya dipanggil ya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang lihat gitu ya. Seperti itu aja. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Yudi kelihatannya penasaran ya tanya aja ke sana gitu ya. Itunya. Saya ada dokumennya itu tapi dicari-cari belum ketemu kan, dan bagi saya tidak begitu penting bagi saya sendiri. Iya. Tapi saya masih ingat itu. Rekaman Cimahi apa itu? Sangkureng saya masih ingat terus tuh ya. Tapi buat publik penting. Buat publik penting ya. Buat publik penting untuk diungkap gitu. Ya. Diungkap dan digali kembali Kang ya. Gitu. Memang dulu waktu ada yang waktu di Sumedang ya, karena ketidaktahuan saya. Begitu kasus ini muncul ya, saya dalam pikir silakan saja itu ya. Dimunculkan kok saya sendiri sudah mengembalikan uang perjalanan dinas. Kemudian masalah yang menandatangani uang perjalanan dinas kan bukan kita tapi Sekwan ya. Karena Sekwan itu PA pengguna anggaran. Jadi kalau yang namanya ketua DPRD bukan pengguna anggaran, gitu ya. Itu dulu ya. Tapi kalau toh kenyataannya di lapangan, terutama di persidangan, jadi istilahnya Pak Baliut lah ya, itu malah terserah lah itu ya. Saya nikmati saja. Kok itu mungkin sudah garis perjuangan hidup saya gitu ya. Dan saya tidak malu sampai saat ini karena saya tidak pernah tidak merasa korupsi saya gitu ya. Gitu ya. Kan tidak merasa korupsi gitu ya. Ya ini saya kan hati tidak bisa bohong ya. Enjoy saja gitu ya. Keluarga saya masih bisa menerima. Masyarakat sekitar juga masih bisa menerima. Cuma waktu itu ya bupati itu cuma satu yang saya yang ini ya. Beda dengan sekarang kan. Tiap hari kadang tangkap tangan saya bukan oleh KPK.
tata saya oleh Kejari Cimahi. Tapi betul saya waktu itu ada kelebihan perjalanan dinas, gitu ya. Jadi artinya kelebihan perjalanan dinas itu maksudnya kita menandatangani uang perjalanan dinas tapi tidak berangkat. Itu ya. Jadi kita nanda tangan uang perjalanan dinas. Nah, kadang-kadang waktu berangkat atau pulangnya. Nah, padahal kita tidak berangkat. Nah, atau di sana harusnya kan satu anggota dewan itu satu kamar. Satu kamar ya. Dipakailah 2 kamar. Dipakailah 2 orang. Nah, itu ada istilah cashback. Itu yang jadi temuan. Atau mungkin dari permasalahan ini mungkin nggak dari 45 dewan 44 itu berangkat, yang nggak berangkat. Oh, semuanya gini, semuanya Kalau juga saya melihat itu tadi. Ya, semuanya juga pernah tidak berangkat. Tapi waktunya yang berbeda. Kan satu kali kunjungan itu misalnya saya ke Kediri ya. Nah, yang lain misalnya ke Semarang. Nah, itunya anggaplah dari kelompok itu ada 23 orang, ada juga yang tidak berangkat. Tapi uangnya diambil. Itu yang menjadikan kelebihan perjalanan dinas gitu. Artinya karena saya merasakan seperti itu, kemudian ditunjang dengan bukti dari BPK, ya saya mengembalikan begitu ada temuan. Gitu ya. Jadi memang hal itu udah sama lah gitu ya. Ada yang dilakukan oleh orang yang lain, gitu. yang lain juga. Yang lain. Ya iya semuanya. Semuanya. Harusnya hukum berlaku adil. Ya saya katakan semuanya pernah mengalami tidak berangkat, tapi uangnya diambil. Nggak ada selama waktu itu. Katakan anggota dewan ditugaskan untuk pergi ke Semarang. Kemudian sekretariat menyerahkan uang perjalanan dinas. Saya tidak mengambil uang itu karena saya tidak berangkat. Nggak ada itu. Itu nggak ada lah gitunya. Kalau itu yang terjadi, tidak akan terjadi temuan. Itu ya. Cuma ya cukup menarik kan. Waktu itu ya. Jangankan uang perjalanan dinas, uang 50.000 juga jadi masalah kalau nggak dikasihkan, gitu ya. Waktu itu ya, saya kan hafal. Saya ketua, itu ya. Jadi mana yang jadi pemain cadangan, mana yang jadi pemain utama, mana yang ini, siapa yang bermain itu saya hafal bener. Itu ya. Kembali kepada apakah dia jujur atau tidak, ya itu mah silahkan lah. Itu ya. Hati kecilnya dan publik menilai ya, Pak. Saya bukan berarti mencari pembelaan karena saya menyampaikan apa adanya, gitu ya. Dan mungkin saja, gitu ya. Mungkin saja ada yang belum tenang, gitunya, saya teh dulu pernah gini, tapi toh seharusnya saya, tapi kok orang itu yang saya dolimi, mungkin bisa saja. Itu bisa saja. Mempertanyakan apakah setelah kejadian ini karir Ade Irawan itu hancur nggak? Saya jawab tidak. Gitu ya. Iya, betul. Saya masih diterima di semua kalangan, gitu ya. Buktinya saya masih sebagai dosen tetap pasca sarjana, itu bukan hal yang gampang. Gitu ya. Ada rahasia Allah yang betul-betul saya tidak tahu, gitu ya. Ya tentu atas nama pribadi ya, yang dulu pernah memimpin DPRD Kota Cimahi, barangkali ada yang masih kenal saya, gitu ya. Saya mohon maaf kalau toh pada saat itu ada sedikit kegaduhan pada saat kasus perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi, gitu ya. Mungkin saya menyadari ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang tidak. Itu hal yang biasa, gitu ya. Tetapi yang tahu permasalahan kan saya, gitu ya. Sehingga begitu kasus ini diuji, istilahnya dalam PK peninjauan kembali, gitu ya, saya dibebaskan oleh Mahkamah Agung, gitu ya. Walaupun memang bukan hal yang mudah. Nah, tentu saya punya harapan kepada teman-teman, khususnya yang
anggota DPRD 2009-2014 yang waktu itu sama-sama dengan saya, gitu ya. Dan hatinya mungkin akan mengakui, gitu ya. Ya cepat tobat lah, gitu ya. Cepat tobat. Tobat itu artinya ya mengakui kesalahan atau apa lain sebagainya, gitu ya. Kalau toh misalnya saya menyampaikan tadi unek-unek karena saya ditanya, gitu ya. Siap. Ya, saya begitu beres kan bisa saya aktif di kampus, di organisasi. Saya juga sering sharing dengan teman-teman, gitu ya. Sebenarnya perbincangan ini pingin lebih berlama-lama Kang ya, mengobatin rasa rindu teman-teman di KKJN juga. Cuman durasi kan membatasi kita. Insya Allah nanti segmen berikutnya yang pertama dan terakhir Kang Ade ya. Mudah-mudahan nanti akan berkenan kita undang datang. Boleh, tapi mungkin untuk season berikutnya tidak perlu lagi ditanya perjalanan dinas ya. Siap. Takut, kalau saya mah siap ya. Takut ada orang-orang yang tersinggung, gitu ya. Salam ya buat semuanya lah. Siap. Gitu ya. Sahabat KKJN, perbincangan kita pada kesempatan kali ini kita akhiri di sini. Biarkan masyarakat yang menilai dan mengobati rasa kangen terhadap sosok Kang Ade Irawan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.